kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dea Husnul Khotimah dan Retno Anggraini akan membahas materi kami tentang analisis biaya volume laba. Langsung saja kita ke materi yang pertama, analisa biaya volume laba. Analisa biaya volume laba atau cost volume profit analysis menyajikan informasi kepada manajemen tentang dampak perubahan biaya, pendapatan, volume, dan bauran produk terhadap laba. Pemahaman terhadap pola perilaku biaya perusahaan akan mempermudah pengambilan keputusan manajemen. Nah, jadi jika kita memahami pola perilaku biaya perusahaan, itu akan sangat mempermudah kita dalam mengambil keputusan manajemen, baik dalam hal penetapan harga produk, penerimaan atau penolakan pesanan, analisis penghematan biaya, dan promosi atas lini produk yang lebih menguntungkan. Lalu yang selanjutnya titik impas atau break-even point adalah suatu titik yang menunjukkan volume pendapatan yang tidak menimbulkan laba atau rugi. Jadi, di titik ini tidak menunjukkan pendapatan kita itu menimbulkan laba atau rugi. Pada saat terjadi break-even point, pendapatan total sama dengan biaya total, sehingga besarnya laba sama dengan 0. Analisis impas membuat perusahaan menelaah pola perilaku biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, pada saat break-even point, perusahaan akan menelaah bagaimana pola perilaku biaya tetap dan biaya variabel perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada penggunaan laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Untuk bisa menentukan jumlah produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas, maka kita bisa berfokus pada laba operasi, yaitu laba yang berasal dari operasi normal perusahaan. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai titik impas? Yang pertama adalah menentukan pengertian unit, dan yang kedua adalah memisahkan biaya antara komponen biaya tetap dan biaya variabelnya. Lalu di sini ada rumus laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Rumus yang pertama untuk mencari laba operasi adalah pendapatan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Lalu, rumus kedua untuk mencari laba operasional adalah harga dikali unit yang terjual dikurang biaya variabel dikali unit terjual dikurang biaya tetap total. Nah, daripada pusing, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini dapat terlihat bahwa penjualan sebesar 1000 unit dikali dengan Rp3.000 itu hasilnya 3 juta. Lalu di bawah penjualan terdapat biaya variabel yaitu 1000 unit dikalikan dengan 1800, kita totalkan menjadi 1.800.000. Langsung saja penjualan kita kurangkan dengan biaya variabel yaitu 3 juta, kita kurangkan dengan 1.800.000, maka diperoleh 1.200.000. Nah, ini kita masukkan ke dalam golongan margin kontribusi. Lalu setelah itu langsung saja kita masukkan biaya tetapnya sebesar 720.000. Lalu kita kurangkan margin kontribusinya sebesar 1.200.000 dikurang dengan biaya tetap yaitu 720.000, maka akan menghasilkan laba operasi yaitu sebesar Rp480.000. Jika X adalah unit yang dijual pada titik impas, maka persamaan laba operasinya adalah 0
sama dengan 3000 X dikurang 1800 X dikurang dengan 720.000. 0 kita dapat dari laba karena ini mengalami break even point, jadi laba ditetapkan menjadi 0. 3000 kita dapatkan dari harga penjualan, lalu 1800 kita dapatkan dari biaya variabel. 720.000 kita dapatkan dari biaya tetap. Lalu kita kurangkan 3000, kita kurangkan dengan 1800 yang sama-sama ada variabelnya, jadi 1200 X. Lalu kita turunkan lagi biaya tetap sebesar 720.000. Kita pindahkan variabel dan kita pisahkan antara variabel dan angkanya, yaitu 720.000 kita bagi dengan 1200, maka X adalah 600 unit. Jadi, titik impas tercapai pada penjualan sebanyak 600 produk. Nah, bisa dilihat bahwa dari perhitungan di atas kita memperoleh titik impas yang tercapai pada penjualan sebanyak 600 unit produk. Hal ini dapat juga dibuktikan dari perhitungan berikut. Bisa dilihat di sini ada penjualan, langsung saja kita masukkan 600 unit produk yang kita dapat tadi, kita kalikan dengan Rp3.000, maka didapatlah 1.800.000. Lalu kita tambahkan lagi biaya variabel sebesar 600 unit yang kita dapat dari perhitungan tadi, kita kalikan dengan biaya variabelnya yaitu 1.800, maka kita dapatkan hasil 1.080.000. Lalu kita kurangkan penjualan dan biaya variabelnya. 1.800.000 kita kurangkan dengan 1.080.000, maka kita dapatkan hasil 720.000 untuk margin kontribusinya. Lalu kita masukkan kembali biaya tetapnya, yaitu sebesar 720.000. Nah, selanjutnya kita kurangkan margin kontribusi dan biaya tetapnya. 720.000 kita kurangkan dengan 720.000, maka kita dapatkanlah laba operasi dari perhitungan tersebut sebesar Rp0. Nah, jadi dari perhitungan ini dapat kita buktikan bahwa kebenaran titik impas yang tercapai pada penjualan kali ini adalah 600 unit produk. Lalu yang selanjutnya ada cara pintas menghitung break-even point. Yang pertama harus dilakukan adalah menghitung jumlah unit dalam BAP secara lebih cepat dengan berfokus pada margin kontribusi atau contribution margin. Lalu yang kedua, margin kontribusi diperoleh dari pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel total. Dan yang ketiga, pada kondisi break-even point, margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Dan yang keempat, margin kontribusi merupakan hasil penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Langsung saja kita masuk ke contoh cara pintas menghitung break-even point. Di sini terdapat rumus untuk menghitungnya, yaitu jumlah unit atau break-even point sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Langsung kita masukkan jumlah unit pada titik impas sama dengan 720.000. 720.000 ini adalah biaya tetap, lalu dibagi dengan 3.000 dikurang 1.800, ini kita dapat dari biaya penjualan dan biaya variabel. Lalu kita totalkan menjadi 600. Inilah unit yang didapatkan, 600 unit. Lalu yang selanjutnya, penjualan dalam unit untuk mencapai target laba. Analisis CVP
juga dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak unit yang harus dijual untuk memperoleh target laba tertentu. Jika semisalnya target laba yang ditentukan adalah 750.000, maka dengan menggunakan persamaan dasar titik impas, kita hanya perlu menambahkan target laba sebesar 750.000 pada biaya tetap, sehingga didapatkan langsung kita masukkan rumus jumlah unit sama dengan 720.000. 720.000 ini merupakan biaya tetap, kita tambahkan dengan target labanya yaitu sebesar 750.000, lalu kita bagikan dengan 1.200, yaitu harga penjualan dikurang dengan harga variabel atau biaya variabel. Lalu kita totalkan 720.000 ditambah 750.000, lalu kita bagikan 1.200 sama dengan 1.225 unit. Kemudian yang berikutnya, titik impas atau break even point dalam nominal penjualan. Di sini bisa dilihat langsung terdapat dua rumus penjualan pada break even point. Untuk rumus yang pertama, penjualan pada break even point sama dengan biaya tetap dikali harga dibagi margin kontribusi. Lalu yang kedua, penjualan pada break even point sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, di sini bisa dilihat contoh langsung yang menunjukkan rasio margin kontribusi. Di sini besar rasio margin kontribusinya yaitu 40%, yang artinya dalam setiap Rp1 penjualan tersedia 0,40 yang dapat digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Di sini, titik impas yang akan dicapai pada penjualan adalah 1.800.000. Langsung saja ke penyelesaiannya. Titik impas sama dengan 720.000. Ini didapat dari biaya tetap dibagi dengan penjualan yang tersedia yaitu 0,40, kita jumlahkan yaitu sebesar Rp1.800.000. Lalu di sini ada rumus laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Rumus yang pertama untuk mencari laba operasi adalah pendapatan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Lalu, rumus kedua untuk mencari laba operasional adalah harga dikali unit yang terjual dikurang biaya variabel dikali unit terjual dikurang biaya tetap total. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Ada penyajian secara grafis hubungan CVP, di mana dapat juga dianalisis dengan grafik dua sumbu seperti gambar yang sudah tertera. Sumbu horizontal menunjukkan unit yang terjual dan sumbu vertikal menunjukkan pendapatan penjualan. Garis total biaya memotong sumbu vertikal pada sumbu titik yang sama dengan total biaya tetap dan meningkat dengan kemiringan yang sama dengan biaya variabel per unit. Nah, jika total pendapatan berada di bawah garis total biaya, maka akan muncul daerah rugi. Sebaliknya, titik impas pada gambar di bawah ini terletak pada penjualan 600 unit produk dan tingkat pendapatan penjualan sebesar Rp1.800.000. Bisa dilihat gambar di layar yang tertera. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah analisis CVP. CVP itu singkatan dari analisis cost volume profit. Jadi profit itu artinya laba bersih. Nah, CVP ini mudah digunakan dan murah biayanya.
namun mengandung kelemahan karena menggunakan beberapa asumsi berikut. Yang pertama, ada asumsi analisis bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya itu berbentuk linier. Lalu yang kedua, ada analisis mengasumsikan bahwasannya harga total, biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan yang relevan. Yang ketiga, ada analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Dan yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bahwasannya bauran penjualan diketahui. Dan yang terakhir, diasumsikan bahwa harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Nah, di sini ada analisis multiproduk. Jadi menganalisisnya dengan mengetahui produk. Analisis multiproduk memerlukan adanya asumsi terkait dengan bauran penjualan sales mix. Jadi sales itu penjualan, mix adalah bauran atau campuran, yaitu kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Di sini ada contoh di kolom keterangan, kita mengetahui bahwasannya ada harga jual unit, harga jual per unit maksud saya. Di produk A dijual dengan Rp500, produk B dijual dengan Rp800.000. Lalu ada keterangan di biaya variabel unit. Di situ di kolom produk A, di situ dijual dengan Rp400, di produk B dijual Rp600. Margin kontribusi per unitnya dijual di produk A Rp100 dan di produk B Rp200. Lalu di bauran penjualan di produk A dengan 3 bauran, produk B 2 bauran. Nah, sedangkan di sini di margin kontribusi per paketnya sama dengan 3 dikali 4. Di produk A dijual dengan Rp300, di produk B dijual dengan Rp400. Lalu 300 ditambah 400, maka per paketnya akan dijual dengan jumlah Rp700. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung paket titik impas. Nah, di mana rumusnya paket titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi margin kontribusi per paket. Nah, biaya tetap totalnya itu dihargai dengan Rp57.400 dibagi dengan Rp700, itu adalah margin kontribusi per paketnya. Rp57.400 dibagi Rp700 itu hasilnya 82 paket. Berdasarkan titik impas sebesar 82 paket ini, maka kita ketahui impas terjadi pada penjualan produk A sebanyak 246 paket. Itu didapat dari 3 dikali 82, dan di produk B 164 paket kita dapat dari 2 dikali 82. Nah, selanjutnya kita lihat ke tabel penjelasan. Di sini ada kolom keterangan produk A, produk B, dan total. Di penjualan 246 kita ketahui didapat dari 3 kali 82 dikali dengan Rp500, itu kita dapat dari harga produk A. Selanjutnya adalah 164 dikali dengan Rp800, maka hasilnya dari produk B adalah Rp131.200. Produk A dan produk B dari hasil penjualan ini ditambahkan, jadi totalnya adalah Rp254.200. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel 246 dikalikan dengan Rp400 didapat dari harga produk A. Itu kita kalikan, maka hasilnya Rp98.400. Lalu 164 dikali Rp600 dikalikan, maka hasilnya adalah Rp98.400. Nah, ini karena kredit ketemu kredit, jadi kita tambahkan. Jadi hasilnya di total adalah Rp196.800. Selanjutnya, ini margin kontribusinya. Margin kontribusi ini kita dapatkan dari yang paket A. Paket A ini kita dapatkan dari 123.000 dikurangi 98.400, yakni penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Hasilnya adalah 24.600. Dan produk B juga seperti itu, dikurangkan hasilnya 32.800.
Totalnya kita kurangkan juga dan hasilnya adalah 57.400. Nah, selanjutnya untuk biaya tetap langsung ini sudah didapatkan dari soal, yakni 24.000. Lalu untuk produk B-nya 16.000, totalnya adalah 40.000. Margin segmen kita dapatkan dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap langsung. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya Rp24.600 dikurangi 24.000 hasilnya 600, lalu di produk B hasilnya 16.800, totalnya adalah 17.400. Untuk biaya tetap tidak langsungnya adalah dari hasil total margin segmen, yakni 17.400. Lalu hasil dari laba atau ruginya adalah 0. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Analisis ini cukup mudah dilakukan, yaitu dengan memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta dengan menggunakan rumus untuk menghitung titik impas dan target laba yang diharapkan. Nah, beberapa perubahan variabel yang biasa dibahas antara lain perubahan harga jual, perubahan biaya variabel, perubahan biaya tetap, dan yang terakhir perubahan lebih dari satu variabel secara serentak. Nah, untuk materi selanjutnya adalah dua konsep yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengukur risiko yang dihadapi. Yang pertama ada margin pengamanan, margin of safety. Lalu yang kedua ada pengukit operasi atau operating leverage. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Cara yang termudah analisis CVP atau cost volume profit, yakni mengelompokkan biaya variabel sebagai biaya tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produk. Kemudian dampak keputusan terhadap batch dan produk dapat diuji dalam kerangka kerja CVP.